Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur menjelang akhir tahun 2024, Tuhan masih kumpulkan kami untuk datang kepada Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu, dan juga kami saat ini siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin kami semua, sehingga roh kebenaran itu memimpin kami masuk ke dalam kebenaran kelimpahan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengar. Biarlah kami semua boleh dipimpin oleh roh kebenaran, sehingga hidup kami boleh dikuduskan dan dipimpin di dalam kebenaran-Mu, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua dan pimpinlah kami semua pada saat kami merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saya ajak kita membuka Alkitab dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Saya bacakan bagi saudara sekali lagi. Kita sudah baca minggu lalu 3-14, tapi hari ini saya akan ajak kita membaca ayat 3-6 saja. Ayat 3-6. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Saudara silakan mengikuti di dalam Alkitab saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara sekalian, kita minggu lalu sudah membahas tentang bagian-bagian pasal 3 sampai ayat 3 sampai ayat 14, dan kita minggu lalu memfokuskan akan pekerjaan Tuhan tentang doktrin yang penting, yaitu di dalam Kristus. Ya, bagaimana Dia memilih kita, menyelamatkan kita, memberikan segala berkat rohani di dalam surga, itu semuanya di dalam Kristus. Semua hal yang kita dapat, semua kebaikan, anugerah, belas kasihan, pertolongan Tuhan, semuanya kita terima di dalam Kristus. Ketika kita boleh dipersatukan di dalam Kristus. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana secara lebih detail akan anugerah di dalam Kristus itu. Ya, khususnya di dalam ayat yang keempat itu dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, sekali lagi dikatakan, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Hari ini kita akan memikirkan secara khusus bicara tentang di dalam Kristus dan pekerjaan Tuhan di dalam Kristus, yaitu Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita akan merenungkan tentang the doctrine of election atau unconditional election di dalam doktrin dari Reform Theology. Saudara sekalian, doktrin pilihan ini adalah satu doktrin yang tidak mudah, ya. Satu doktrin yang sepertinya kita tidak, kalau kita tidak pikir lebih dalam, kita akan kaget bahwa sebenarnya itu yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, karena seperti tidak natural di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kebanyakan kita orang-orang Kristen itu berpikir kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan karena kita mendengar Injil dan kemudian kita berespons kepada Tuhan. Kita mendengar Injil tentang Kristus yang telah mati datang ke dalam dunia, hari Natal kita merayakan, dan kemudian Dia taat seluruhnya, Dia taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita mengerti akan Injil keselamatan. Memang itu adalah berita Injil. Kristus datang ke dalam dunia untuk mati bagi orang berdosa. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita mendengar berita itu dan kemudian kita percaya
Saya sadar kita orang berdosa, kita tidak layak menerima akan segala anugerah Tuhan, kita layak menerima hukuman dari Tuhan karena kita sudah berdosa. Tetapi karena anugerah Allah, Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang, mati untuk menebus dosa kita. Dan kita mau percaya kepada Dia, karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita berpikir bahwa kita mendengar berita itu adalah berita firman. Semua yang saya katakan tadi adalah semua berita firman, berita Injil. Dan waktu kita mendengar berita itu, kita berpikir kita sadar akan dosa kita dan kita mau percaya. Dan kita harapkan itu terjadi ketika Injil diberitakan, ketika KKR Natal Patong pergi kemana-mana. Dia menantang orang untuk percaya, meninggalkan dosa. Kristus telah mati bagi dosamu. Tanpa Kristus kau akan binasa. Karena satu-satunya jalan keselamatan adalah beriman di dalam Kristus. Karena tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu. Dan orang dipanggil untuk percaya, datang kepada Tuhan. Kita berpikir waktu kita melakukan itu semua itu bahwa karena saya percaya kepada Tuhan, maka kita boleh diselamatkan. Nah, kita berhenti sampai situ. Itu tidak salah. Tidak salah. Tetapi waktu bicara tentang doktrin pilihan, ini berbicara tentang sesuatu yang dibalik daripada fenomena itu. Dibalik daripada respons kita. Ada sesuatu yang lebih besar daripada respons kita kepada Tuhan. Ini boleh digambarkan, seorang teolog menggambarkan ini seperti dua sisi dari satu pintu. Dua sisi dari satu pintu. Ya, pintu yang pertama, pintu itu di dalam rumah itu masih ditutup dan di luarnya adalah berita yang tadi saya katakan. Percayalah kepada Kristus. Kita adalah orang yang berdosa. Tanpa Kristus kau akan binasa. Dia telah mati karena kasih-Nya. Dia menyatakan anugerah-Nya di dalam Kristus. Dia mati bagi kita. Percayalah kepada Dia. Engkau dosamu akan diampuni. Karena Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa dunia. Percayalah kepada Dia. Dan kita kemudian digerakkan hatinya oleh Roh Kudus. Dan kita percaya. Kita masuk, buka pintu itu. Masuk ke dalam rumah itu. Dan ketika kita masuk ke dalam rumah, kita tutup pintunya. Dan ternyata ada tulisan yang lain di belakang pintu. Sisi yang lain. Tulisannya adalah, engkau bisa percaya karena aku telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Nah, ini adalah sesuatu yang kita mau renungkan bersama. Ya, ini adalah sesuatu yang dibalik daripada kita bisa percaya, kita bisa berespons. Ada pekerjaan Tuhan terlebih dahulu. Ada bahkan rencana Tuhan dari kekekalan. Efesus pasal 1 ayat yang keempat mengatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia telah memilih kita sebelum kita lahir. Dia telah memilih kita sebelum kita berespons kepada Tuhan, bahkan sebelum kita lahir. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini kita akhirnya, dan ketika Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, itu rencananya yang kekal itu pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Dan kita pasti akan percaya, beriman pada Tuhan. Tapi kepercayaan kita kepada Tuhan bukan semata-mata keputusan kita. Memang itu keputusan kita. Kita harus berespons kepada Tuhan. Tetapi dibalik daripada respons kita, karena kita mengetahui Efesus pasal kedua mengatakan manusia yang berdosa adalah manusia yang sudah mati di dalam dosa-dosanya. Manusia yang mati tidak bisa berespons. Manusia yang sudah mati dalam secara rohaninya tidak mungkin berespons kepada Tuhan. Karena itu harus Tuhan yang bekerja terlebih dahulu. Mulai dari Tuhan, mulai dari anugerahnya. Dan bahkan bukan hanya Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita ketika kita mendengarkan Injil Kristus. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Memberi hidup yang baru. Dan sehingga hidup yang baru dan melahir barukan kita. Kita boleh percaya hidup yang baru itu sekarang hidup yang sudah yang mati sudah berlalu, sekarang aku hidup yang baru. Barang siapa di dalam Kristus, 2 Korintus pasal 5 mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, sekali lagi, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam Roh Kudus bekerja memberikan kita hidup yang baru, kita menjadi ciptaan yang baru, dan ciptaan yang baru ini kita boleh kemudian berespons kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan dibalik itu semua lagi, karena Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Sekali lagi. Saudara sekalian, ini hal yang kita akan renungkan bersama-sama. Sesuatu yang sekali lagi tidak mudah. Saya sendiri bergumul, maksudnya
waktu masuk sekolah teologi, sebelum masuk sekolah teologi mengerti, tapi juga ketika kita masuk sekolah teologi kita membahas lebih detail secara mendalam, maka kita berdebat di kelas, kita berdebat setelah kelas, kita teman-teman berdebat tentang doktrin pilihan ini. Karena sesuatu yang tidak secara natural kita mengerti, tidak secara natural, kecuali kita kembali kepada firman, membaca firman dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dan menempatkan firman itu adalah firman yang berotoritas, yang lebih tinggi daripada pikiran kita, daripada logika kita. Karena logika kita dan banyak orang yang masih terus menolak doktrin pilihan, khususnya ketika mereka, salah satu yang mereka, kesulitan yang mereka munculkan adalah kalau Allah memilih, kalau memilih artinya tidak semua. Ya, kalau semua artinya borongan, bukan memilih. Ya, kalau dipilih berarti tidak semua. Pasti tidak semua. Ada orang yang tidak dipilih. Ada orang yang akan masuk ke dalam neraka. Muncul langsung pertanyaan, muncul langsung kesulitan. Bagaimana Allah adil? Bagaimana Allah memilih sebagian dan kemudian tidak memilih sebagian? Apakah Allah adil? Nah, itu salah satu perdebatan yang terus menjadi kesulitan. Ya. Kesulitan yang lain, ada banyak kesulitan. Kita tidak akan membahas secara langsung. Ya, ada banyak kesulitan yang lain. Kesulitan yang lain adalah kalau gitu, kalau Allah memilih sebelum dunia dijadikan, minggu lalu saya sempat singgung bagian ini, berarti saya sebagai robot dong. Karena kalau Allah sudah pilih, apapun yang saya lakukan, saya pasti akan selamat, saya pasti akan percaya dan selamat. Berarti bukankah saya seperti robot begitu? Ya, karena sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, pasti selamat nantinya ujungnya. Nah, itu menjadi salah satu kesulitan lain. Kesulitan yang lain. Lalu untuk apa kita berdoa? Untuk keselamatan orang. Bukankah kalau Allah sudah pilih, dia pasti selamat. Doa tidak doa, orang tidak didoakan, dia tetap pasti selamat. Kesulitan yang lain. Banyak kesulitan nih saudara ya. Ya, kesulitan yang lain adalah, kalau gitu untuk apa kita memberitakan Injil? Mirip sebenarnya dengan doa tadi. Kalau gitu untuk apa kita memberitakan Injil? Bukankah orang yang Tuhan sudah pilih sebelum dunia dijadikan, dia pasti akan selamat? Kalau gitu untuk apa saya memberitakan Injil? Bukankah orang yang sudah dipilih Tuhan itu pasti akan selamat? Jadi apa fungsi saya memberitakan Injil? Apa gunanya saya memberitakan Injil? Nah, itu beberapa kesulitan-kesulitan. Mungkin ada kesempatan yang lain kita akan membahas kesulitan itu. Tapi hari ini saya akan membahas secara tidak langsung kesulitan itu. Ya, akan banyak argumentasi dalam menjawab kesulitan itu. Saya akan menjawab akan membahas tentang 5 hal tentang keindahan dan pentingnya the doctrine of election. Doktrin pilihan, ajaran tentang Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita akan melihat berapa pentingnya dan berapa indahnya. Dan nanti dalam prosesnya kita akan tackle beberapa kesulitan yang tadi saya sebut. Ya, tidak semuanya secara detail. Yang pertama, saudara sekalian, mengapa doktrin pilihan ini adalah sesuatu yang sangat indah? Karena doktrin pilihan adalah doktrin ajaran yang menyatakan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah. Nah, inilah Paulus menulis ini di dalam konteks pujian dan hormat bagi Allah. Ya, dari mulai ayat yang ketiga. Mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab, itulah alasannya, sebab dia mengatakan pujian kepada Allah, segala berkat rohani dalam surga. Dan berkat rohani dalam surga itu apa? Berkat rohaninya itu apa? Salah satu yang utama yang Paulus langsung katakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita, menentukan juga itu predestined, He predestined us to be adopted as His sons. Itu juga sangat dekat antara election, Tuhan memilih, Tuhan menentukan kita, Tuhan predestinasikan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6, supaya, kembali poinnya di sini ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia. To the praise of His glorious grace. Biarlah terpujilah Allah
Biarlah kemuliaan hanya bagi Allah. Allah memilih kita dalam Kristus supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia itu. Hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan. Dan ini berkali-kali diulang sebenarnya di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Kita lihat ayat yang ke-6. Kalau sudah melihat Alkitab, sudah lihat ayat yang ke-6. Semua penjelasan ini ayat yang ke-6 tadi sudah dikatakan, ayat yang kemudian ayat yang ke-12 diulang lagi. Ayat yang ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat yang ke-14 sekali lagi. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Doctrine of election mau menyatakan hormat pujian hanya kepada Allah, karena tidak ada bagian kita sedikit pun waktu kita diselamatkan. Tidak ada. Ini adalah di dalam doktrin Reform mengatakan this is the unconditional election. Allah memilih kita secara unconditional, tidak ada kondisinya, tidak ada syaratnya. Allah memilih kita. Ini semata-mata karena belas kasihan Tuhan, semata-mata karena bijaksana Tuhan, semata-mata karena anugerahnya, semata-mata karena kasihnya kepada kita. Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tidak ada kondisi, tidak ada syaratnya. Bukan seperti election di Australia, di manapun di seluruh dunia. Election, ya sebut election. Election adalah pasti kalau election pemerintah, election prime minister, election presiden. Kita memilih secara conditional. Kita melihat siapa dia. Lebih baik Donald Trump atau Kamala Harris. Ya, lebih baik Albanese atau siapapun. Ya, lagi yang lain nanti. Kita memilih, menyelidiki dia, track record-nya apa yang sudah dilakukan, perkataannya konsisten tidak, apakah dia bersih, apakah orangnya bertanggung jawab, dan seterusnya, dan seterusnya. Pilihan kita bersifat conditional, tergantung kepada siapa dia, tergantung kepada track record-nya, tergantung daripada karakternya, tergantung daripada apakah dia bersih dan tidak korupsi dan sebagainya. Itu adalah conditional election. Tetapi Allah memilih kita bersifat unconditional. Tidak ada syarat apapun, semata-mata karena anugerahnya, semata-mata karena belas kasihannya. Karena kalau Allah memilih kita berdasarkan ada syarat yang layak supaya kita diselamatkan, maka tidak ada siapapun dari kita yang akan diselamatkan. Efesus pasal yang kedua menegaskan kepada kita, kita adalah kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus atau patut dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dan oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Tidak ada syarat apapun. Kita adalah orang yang sudah mati. Kita adalah orang yang patut dimurkai oleh Allah. Karena dosa-dosa kita. Dan karena kita ada di dalam Adam yang sudah jatuh dalam dosa, mewakili semua umat manusia. Dan hidup kita juga secara natural dari lahir. Tidak ada anak yang dari lahir diajar untuk berbohong. Tapi dia bisa berbohong sendiri. Tidak ada anak yang diajari untuk anak kita sudah tidak pernah ajari anak saudara untuk ambil mainan teman, bukan untuk ya atau untuk merebut atau tidak mau berbagi kalau sudah dapat. Tidak ada yang mengajari itu. Tapi dia tarik sendiri. Temannya mau ambil, saudaranya mau ambil, dia dorong. Kalau masih dia tonjok. Tidak ada yang mengajari itu. Tapi dari kecil Heidelberg mengatakan, Heidelberg Katekisme, dari lahir kita memiliki kecenderungan membenci Allah dan membenci sesama. Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang sudah mati di dalam dosa. Kalau Allah mau menyelamatkan kita dengan memberi syarat, maka tidak ada di antara kita yang diselamatkan.
Kita boleh diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena belas kasihan-Nya, karena kebaikan Tuhan semata-mata dari dirinya sendiri yang adalah kasih. Karena itu pujian, hormat hanya kepada Allah. Efesus 2 juga menegaskan hal itu. Sekali lagi Efesus 2 yang tadi saya baca, kalau kita lanjutkan, maka dia mengatakan ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. This is the gift of God. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Hanya pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan ini adalah puncak dari ultimate goal daripada apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan mengerjakan segala sesuatu demi namanya, demi hormat dirinya. Karena dia adalah Tuhan yang patut dipuji dan patut dimuliakan. Ketika kita mengerti itu dan hidup kita sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, itu adalah anugerah yang paling besar yang boleh kita alami. Sukacita yang paling besar ketika kita hidup kita boleh mempermuliakan Tuhan. Saya membaca bagi saudara Yesaya pasal 48, boleh dimunculkan. Yesaya pasal 48 di layar. Boleh dimunculkan Yesaya 48 ayat 9 sampai 11. Nah, itu Indonesia dan ESV, ya. Saudara silakan. Saya bacakan Indonesianya, ya. Saudara yang Inggris silahkan baca Inggrisnya yang di bawah itu, yang warna kuning. Oleh karena namaku, ini Tuhan berkata, oleh karena namaku, aku menahan amarahku kepada bangsa Israel, ya. Dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau. Ini belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak melenyapkan dan menyelamatkan Israel karena namaku, karena kemasyuranku. Aku mengasihani engkau sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesesaran. Aku akan melakukannya oleh karena aku, Tuhan mengatakan. Ya, oleh karena aku sendiri, ditegaskan di situ. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. 6 kali Tuhan katakan di sini, for my name's sake, for the sake of my praise, katakan, ya, I may not cut you, I will restrain for you. Lalu kemudian, for my own sake, ayat yang ke-11, ya, for my own sake, sekali lagi dia katakan, I do it. For how should my name be profaned? Apakah namaku akan dinajiskan, dihina? Tidak, my glory I will not give to another. For my glory. Tuhan menyelamatkan, menyatakan anugerahnya untuk kemuliaannya semata-mata. Saudara, kalau sudah membaca, mengerti Alkitab, sudah tahu itu adalah the ultimate goal daripada apa yang Tuhan kerjakan. Seluruhnya. Segala sesuatu adalah, Roma 11 ayat 36 mengatakan segala sesuatu adalah dari Dia, dari Allah, oleh Allah, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Dan doctrine of election adalah menyatakan akan hal ini. Kemuliaan hanya bagi Allah. Tidak ada bagian bagi kita untuk bisa menyombongkan diri kita. Karena semuanya adalah anugerah Tuhan semata-mata. Hal yang kedua, saudara sekalian. Mengapa doctrine of election ini sesuatu yang indah, yang agung, yang sangat penting? Karena doctrine of election itu memberikan kepada kita kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan. Saja kita melihat sekarang Roma 8, 28 sampai 30. Boleh dimunculkan sekali lagi. Sudah bisa lihat di layar. Roma 8, 28, 30. Agak kecil ya. Gak apa-apa. Yang tua agak susah matanya melihat. Oke, kita tahu ayat 28 ayat yang terkenal. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Dia itu? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai
dengan rencana Allah. They are called according to His purpose. Dan kemudian dijelaskan, ya, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah itu siapa itu orang-orang ini? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini ada 5 kaitan, 5 hal di situ yang disebut sebagai the unbroken chain of God's work. Seluruhnya adalah pekerjaan Tuhan. Dia yang telah memilih kita. Dia kemudian juga menentukan kita. Dan mereka yang ditentukan, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu mereka juga dimuliakannya. Kita pasif, Allah yang aktif mengerjakan semuanya itu. Allah yang memilih, Allah yang menentukan, Allah yang memanggil, Allah yang membenarkan, dan Allah yang akan memuliakan akan kita. Apa poin dari unbroken chain, 5 unbroken chain ini? Poinnya adalah di sini bahwa tidak ada satupun yang terhilang dari semua orang yang dipilih oleh Tuhan. Semua yang telah dipilih Allah, itu semua juga ditentukan Allah. Semuanya yang dipilih pasti ditentukan Allah. Dan semua yang ditentukan Allah itu pasti akan dipanggilnya. Dan semua yang dipanggilnya itu pasti akan dibenarkannya. Dan semua yang dibenarkannya itu pasti akan dipermuliakannya. Itu ujung kita bersama-sama berbagian di dalam kemuliaan Kristus. Kita menjadi serupa dengan Kristus ketika kita bertemu muka dengan Dia. Kalau kita dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, maka kita pasti seluruhnya akan terjadi kemuliaan. Kita akan berbagian di dalam kemuliaan Tuhan. Ini ada 5 hal, 5 unbroken, dan ada bisa dijabarkan lebih lagi. Tapi ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kepastian keselamatan. Kalau saudara hari ini sudah menerima panggilan Tuhan, kalau sudah percaya kepada Kristus, sudah beriman, berespons kepada Tuhan, kita tahu, seperti tadi saya katakan, kau berespon karena Allah telah memilih sebelum dunia dijadikan. Kalau engkau sudah berespon, percaya sungguh-sungguh pada Kristus, maka kemuliaan daripada Kristus pasti sudah menjadi bagian daripada kita. Ini doktrin yang sangat penting. Ya. Kadang-kadang kalau kita tidak mengerti ini, kita akan banyak, termasuk di GRI, termasuk di GRI Melbourne. Kadang-kadang saya bertemu sudah datang berapa bulan atau mungkin berapa tahun, tapi kalau kemudian ditanya, kalau kamu mati hari ini, apakah kamu akan pergi kemana? Kalau kamu mati hari ini menjelang akhir tahun, selalu ada orang yang mati. Ya. Selalu ada orang mati, setiap hari sebenarnya selalu ada orang mati. Ya, tapi menjelang akhir tahun sering kali ada orang-orang yang nggak bisa lewat 2024, tidak bisa lewat. Ya, kita harapkan kita semua bisa melewati 2024, masuki 2025 dalam anugerah Tuhan. Tapi selalu ada orang-orang yang akhir tahun selalu ada berita seperti itu. Kalau kita mati hari ini, kalau saudara mati hari ini, tidur dan tidak bangun lagi, kamu akan pergi kemana? Where will you go? Saudara akan pergi kemana? Banyak orang yang masih ragu, yang masih bingung. Banyak jawabannya, seharusnya sih ke surga, harusnya. Harusnya. Kenapa seharusnya? Ya, saya percaya kepada Kristus, tapi saya tahu masih banyak dosa-dosa saya. Saya masih melakukan itu, saya masih belum mengampuni, saya masih tidak rajin memberitakan Injil, saya masih jatuh dalam berbagai macam dosa, dan sebagainya. Maka, saudara sekalian, hari ini biarlah saudara boleh diteguhkan ini, karena itu ini doktrin yang sangat indah, yang sangat penting, yang memberi kekuatan kepada kita, bahwa kita yang ada di dalam Kristus, kalau sudah percaya sungguh-sungguh, maka tidak ada lagi penghukuman
bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roma 8 ayat pertama. There's no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Dan kau beriman, percaya kepada Kristus. Menunjukkan imanmu, menunjukkan kau adalah umat pilihan Tuhan. Meskipun hidupmu belum sempurna, tetapi tentu harus ada buah. Kalau engkau hidupnya tidak ada buah sama sekali, engkau percaya tidak ada bedanya sama sekali, tidak ada perbedaan yang sangat mendasar di dalam hatimu. Kau tidak ada kasih kepada Tuhan, tidak peduli kepada firman Tuhan, datang ke gereja ngantuk-ngantuk, terpaksa dan sebagainya. Kamu tidak ada kerinduan sama sekali di dalam hati jiwamu. Memang kau harus bertanya kepada jiwa hatimu sendiri. Apakah engkau termasuk umat pilihan Tuhan? Apakah engkau sudah lahir baru, mendapat hidup yang baru? Tapi kalau engkau ada hal itu, kau ada kerinduan, meskipun kadang-kadang gagal, kau mau mentaati Tuhan tetapi banyak tantangan kesulitan, banyak pergumulan, kau diingatkan firman, kau ditegur, kau mau lagi, berjuang lagi, kau jatuh, kau bangkit lagi, bangkit, kadang-kadang jatuh lagi, tapi bangkit lagi, dan terus maju, ada kemajuan, meskipun sedikit, berbeda-beda setiap orang, tapi ada kemajuan. Ada kemajuan. Setahun ini, apakah saudara ada pekerjaan Tuhan yang saudara sadar sedang membentuk hidupmu? Dengan segala kesulitan pergumulan, saya sebagai hamba Tuhan di sini mengerti, ada kan cukup banyak saudara-saudara yang bergumul, mengalami kesulitan, pergumulan dalam macam-macam pergumulan. Tapi kalau sudah melalui pergumulan, kesulitan itu membawa saudara makin bersandar kepada Tuhan. Makin sadar, semua keberhasilanku bukan karena kepintaranku, karena kehebatanku, karena semata-mata karena anugerah Tuhan. Makin sadar, hidup mau bersandar kepada Tuhan, mau membaca firman-Nya, mau merenungkannya, meskipun kadang-kadang masih gagal, tapi saudara mau ada kerinduan, ada hidup yang baru. Roh Kudus yang menggelisahkan hatimu dengan firman yang kau dengar, yang kau baca, kau renungkan. Kau mau, meskipun lemah kakimu, dan minta Tuhan kuatkan. Maka percayalah seperti firman Tuhan katakan, dia yang telah dipilih oleh Tuhan, Tuhan yang telah memanggil, Tuhan pasti akan membenarkan. Tuhan pasti akan mempermuliakan. Kita adalah bagian di dalam umat Tuhan. Tuhan yang menjaga, Dia yang memelihara, Dia akan memimpin kita. Sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. The doctrine of election memberikan kepada kita kepastian akan keselamatan di dalam Kristus. Yang ketiga, saudara sekalian, mengapa doctrine of election ini sesuatu yang indah, yang penting? Karena memberi penghiburan dan kekuatan bagi orang berdosa. Memberi penghiburan dan kekuatan bagi orang berdosa. Agak kaitan dengan tadi, tetapi saudara bayangkan, khususnya bagi orang yang belum percaya, ini bicara kepada orang yang belum percaya, ada pengharapan, penghiburan, kekuatan bagi orang yang berdosa. Saudara bayangkan ada teman saudara yang mendengar firman, datang ke gereja, dia belum percaya, belum pernah mendengar Injil, tapi hari itu dia mendengar Injil, dan mendengar kesaksian saudara, yang bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara, bagaimana anugerah Tuhan mengubah hidup saudara, kasih Tuhan dan sebagainya. Dan dia dengar kesaksian, dia mendengar firman, selamatkan hanya karena anugerah. Dia pulang dengan sedih, dia pulang dengan depres. Dia jalan sama saudara dari gereja ini ke South Melbourne Market mau makan. Ya, sudah jalan berdua sama dia, dan dia mulai cerita. Saya pasti bukan termasuk umat pilihan Tuhan. Saya pasti tidak, Tuhan pasti tidak menyelamatkan saya. Kenapa demikian? Karena saya dosanya begitu besar. Kamu nggak tahu, you don't know me. Kamu nggak tahu, saya banyak sekali dosa-dosa, berkali-kali kesempatan Tuhan panggil saya,
melalui teman-teman, melalui pengalaman, saya terus tolak. Saya terus tidak mau percaya dan saya terus hidup sesuai dengan keinginan saya, berdosa. Lakukan segala apa yang aku inginkan. Aku menolak semua peringatan teman-teman orang-orang Kristen juga. Termasuk kamu, yang kamu pernah injili saya berapa kali, saya terus tolak, tidak mau. Dan saya banyak melakukan dosa. Kau baik, kamu orang yang Tuhan layaklah menyelamatkan kamu. Kamu baik, kamu suka menolong orang, hidupnya beres. Ya, meskipun tidak sempurna saya tahu, tapi kamu beres, hidupnya secara besar beres, hidupnya benar, orangnya baik. Saya tidak seperti kamu, sama sekali tidak seperti kamu. Saya banyak dosa. Tuhan pasti tidak akan menyelamatkan. Saya pasti tidak termasuk umat pilihan Tuhan. Saudara, kira-kira jawabnya seperti apa kalau menghadapi teman seperti ini? Kelihatan rendah hati, kelihatan depres, tertekan, self-pity, dan sebagainya. Ya, saudara, jawabnya apa kira-kira? Saya suggest, ya, mungkin salah satu jawaban yang bisa mengkagetkan dia. Kamu akan jawab, kalau dia mengatakan, saya pasti tidak termasuk umat pilihan Tuhan. Sudah akan jawab kepada dia, who do you think you are? Who do you think you are? Kau pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa yang bisa mendikte apakah Tuhan memilih kamu atau tidak? Sudah, mungkin jawaban itu akan mengkagetkan dia. Kamu pikir kamu siapa? Kita menegaskan kepada kita sebenarnya ada orang yang seperti demikian, yang takut akan manusia dan mereka tidak takut akan Tuhan. Sepertinya takut itu adalah seperti dia takut kepada manusia seperti rendah hati, seperti kecil, tetapi sebenarnya dia ada kesombongan di dalam hati jiwanya. Yang dia memastikan bahwa manusia dan termasuk dirinya sendiri adalah yang menentukan apakah saya selamat atau tidak selamat. Kita harus mengatakan kepada kita, kamu pikir kamu siapa yang bisa menentukan Tuhan bisa memilih kamu atau tidak? Memang kau tidak layak dipilih Tuhan, sama seperti saya tidak layak dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai Allah. Kita semua orang-orang yang sudah mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kedaulatannya, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini semata-mata anugerah Tuhan. Kalau engkau katakan Allah tidak mungkin memilih kamu karena engkau menyadari dosa-dosamu yang begitu besar, justru kalau boleh dibilang ada syarat orang boleh diselamatkan adalah orang yang sadar akan dirinya adalah orang yang pendosa besar. Orang yang melakukan kejahatan yang besar, dosa yang begitu besar. Saudara sekalian, kita harus menyadari, doktrin ini justru memberi penghiburan dan kekuatan bagi orang yang berdosa. Menyadari bahwa the grace of God is greater than all our sin. Anugerah Tuhan itu jauh lebih besar dari segala dosa-dosa kita. Kita pikir doctrine of election adalah problem. Tapi doctrine of election justru adalah memberi pengharapan yang besar. Karena memang keselamatan dari Tuhan tidak tergantung kepada kita. Sama sekali tidak tergantung pada kita. Tidak tergantung pada berapa besarnya dosamu. Karena semua orang mati di mata Tuhan. Karena dosa-dosa mereka. Sama. Tidak ada orang yang lebih mati daripada orang yang sudah mati. Tidak ada. Semua yang mati sama. Mati dalam dosa-dosa. Tapi hanya karena anugerah Tuhan, hanya belas kasihannya, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Mungkin saudara pernah mendengar cerita dari
William Carey. Saya teringatnya mendengari dari Pak Tong sebenarnya menceritakan tentang bagaimana William Carey itu misionaris di India. Dia satu kali berkhotbah tentang Injil Yesus Kristus, tentang manusia yang berdosa yang bisa diselamatkan karena Kristus. Kalau mereka percaya kembali kepada Tuhan, beriman, dosa-dosanya akan dihapuskan, diampuni oleh Kristus yang telah mati, mencurahkan darahnya akan menghapus dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka setelah William Carey berkhotbah tentang hal itu, di bawah salah satu orang yang mendengar khotbah itu adalah orang yang sangat jahat, salah satu pemimpin mafia di kota itu. Dan dia mendengar khotbah William Carey dan dia rasa dia orang yang terlalu besar dosanya. Dan dia tidak mungkin diampuni akan dosanya. Maka dia setelah selesai khotbah William Carey, dia samperin William Carey, Pak William, dia katakan, kamu yakin apa yang kamu katakan apakah benar? Bahwa seberapa besar dosanya, dosa manusia, dia akan bisa mengampuni melalui kematian Kristus. Dosa yang merah seperti kirmisi akan disucikan menjadi putih seperti salju. Apakah betul yang kamu katakan? Betul. Bolehkah saya ajak kamu ke rumah saya? Ke tempat dia, tempat kantor dia. Dan dia masuk. Oke, saya datang. Saya mau menunjukkan sesuatu kepada kamu. Oke, saya ikut. Dan dia masuk ke situ, tempat yang besar, yang megah. Dan begitu dia masuk ke gedung itu adalah orang-orang yang berjudi, tempat perjudian. Dan dia katakan, di sini ini tempat yang besar, Las Vegas di sini, seperti Las Vegas. Ini adalah punya saya. Dan saya bangun ini, kamu tahu, orang hancur hidupnya di sini. Habis semua uangnya. Mungkin kadang-kadang menang, sekali-sekali menang, tapi mereka pasti akan kembali lagi kalau mereka menang ke sini. Karena gampang. Mereka akan berhenti sampai kalau mereka sudah hancur, tidak ada apapun yang bisa dijual. Tidak ada apa lagi. Keluarganya hancur, anak-anaknya meninggalkan dia, istrinya meninggalkan dia, seluruhnya habis bangkrut, baru mereka akan berhenti. Banyak yang bunuh diri keluar dari sini. Karena habis segala-galanya. Apakah Tuhan masih bisa mengampuni saya? William Carey mengatakan, ya, kau bertobat, meninggalkan dosamu, Tuhan bisa mengampuni kamu. Maka orang ini bawa William Carey masuk lebih dalam ke gedung itu. Dan begitu masuk lebih dalam, dia masuk ke ruangan yang lain lagi. Orang-orang sedang minum mabuk-mabukan dan juga minum narkoba, sedang teler di situ, sedang teler. Ini tempat yang saya besar juga, saya jual narkoba di sini, orang hisap, orang minum, orang suntik, ya, semuanya orang hancur di sini dan mereka habis uangnya. Mereka juga saya jual dan sebagainya, satu demi satu hidupnya hancur dan karena narkoba, ya, karena heroin yang saya jual dan saya provide bagi mereka. Apakah Tuhan masih bisa mengampuni saya? William Carey mengatakan, Tuhan masih bisa mengampuni kamu. Maka dia bawa lagi masuk ke ruangan yang lebih dalam, yang paling dalam. Masuk ke rumahnya. Ruang mewah, besar, sangat luxurious. Dan dia masuk ke dalam lagi, ada satu kamar di situ, di mana ada seorang perempuan yang sedang menghadap ke luar. Dan dia panggil namanya. Si laki-laki ini panggil namanya. Siapa namanya? Perempuan itu balik. Rambutnya bagus, wajah kulitnya seperti bagus sekali, cantik sekali. Tapi sebelah itu hancur. Ini adalah istri saya. 2 hari yang lalu saya marah sekali sama dia. Saya pukul dia sampai hancur mukanya. Saya gebukin dia, badannya juga rusak. Karena saya marah sekali, dia melakukan satu kesalahan yang tidak besar sebenarnya. Tapi saya hajar dia habis-habisan.
apakah Kristus masih bisa mengampuni saya? Maka William Carey dengan marah sekali. Dia pegang orang itu. Kamu adalah orang yang biadab. Kamu adalah orang yang patut masuk neraka. Engkau adalah orang yang seharusnya dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi ya, Tuhan masih bisa mengampuni engkau. Kalau engkau bertobat, meninggalkan dosamu, kembali kepada Tuhan, pengharapan masih ada di dalam Kristus. Saudara sekalian, Paulus juga menulis di dalam suratnya, dia adalah penganiaya besar. Dia adalah orang yang melakukan segala banyak kejahatan. Dia membunuh orang Kristen, dia memenjarakan orang Kristen. Tetapi Tuhan menyatakan belas kasihannya. Dan Paulus menyatakan dalam salah satu suratnya, Tuhan menyelamatkan aku seorang yang begitu jahat, begitu melakukan kejahatan untuk kamu. Supaya kamu menyadari ada belas kasihan Tuhan. Supaya kamu menyadari Tuhan bisa menyelamatkan pendosa terbesar, siapapun yang mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan. Karena orang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan adalah orang yang Tuhan telah pilih sebelum dunia dijadikan. Mereka akan kembali. Berapa besar dosanya, berapa jahat kelakuannya, berapa sudah menghancurkan banyak orang. Orang masih bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan. Doctrine of election justru memberi pengharapan yang besar bagi manusia berdosa. Justru memberi satu-satunya pengharapan bagi manusia yang sudah melakukan dan hidup di dalam dosa. Hal yang keempat, saudara sekalian. Mengapa doctrine of election adalah sesuatu yang indah dan penting? Karena menjadikan doa itu sesuatu yang krusial. Justru sebaliknya, saudara. Tadi keberatannya adalah bagaimana, untuk apa kita berdoa kalau Tuhan sudah memilih? Tidak, justru kalau kita percaya Allah bisa memilih manusia yang berdosa, manusia yang sudah mati di dalam dosa, manusia yang patut dimurkai Allah, semua kita adalah orang yang patut dimurkai Allah. Ketika Allah memilih untuk diselamatkan, maka itu satu-satunya pengharapan kita. Dan justru kita berdoa dan Tuhan mendengar doa. Yakobus mengatakan, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita dipanggil untuk berdoa. Nanti kita melihat Roma pasal 10, mungkin boleh Roma pasal 10, Paulus berdoa memohon kepada Tuhan supaya saudara-saudara sebangsanya itu boleh diselamatkan. Roma pasal 10, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. My heart's desire and prayer to God for them is they may be saved. Ini adalah teman-teman sebangsanya. Paulus berdoa bagi mereka karena dia sadar Tuhan mampu akan mengubah hati manusia. Saudara sekalian, kalau kita tidak percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memilih sebelum dunia dijadikan, Tuhan yang mampu mengubah hati manusia, apa yang kita doakan? Kalau kita percaya seperti Arminian percaya bahwa Tuhan memberikan kedaulatan kepada kehendak manusia, manusia kehendak bebasnya, dia yang menentukan. Dia yang menentukan mau percaya atau tidak. Dia yang menentukan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, bagaimana kita mau berdoa kepada Tuhan? Tuhan ingatkan dia, Tuhan tegur dia, Tuhan, tapi engkau janganlah sentuh kehendaknya, kehendak bebasnya yang menentukan itu. Kalau Tuhan membiarkan kehendak bebas kita di dalam diri kita sendiri, dan kehendak itu adalah kehendak yang sudah tercemar oleh dosa, maka kita semua tidak ada yang akan diselamatkan. Karena kita semua pasti akan memilih untuk melawan Tuhan. Di dalam diri kita sendiri, tanpa pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita percaya Tuhan yang mampu mengubah hati manusia, mampu memberi hati yang baru. Alkitab mengatakan betapa liciknya hati, betapa licik dan lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang bisa menyelamatkannya? Hatinya yang paling dalam jiwa manusia membatu, melawan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Tuhan operasi jantung. Jantungnya itu dioperasi, dicabut
Dan Tuhan memberikan hati yang baru. Hati yang baru itu yang baru boleh percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya Tuhan mampu melakukan itu, apa yang kita doakan kepada Tuhan? Justru karena Tuhan mampu melakukan itu, Dia bisa memberikan hati yang baru. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus dia ketika di taman, di kuburan Lazarus, Dia tidak mengatakan ketika di depan kuburan Lazarus, sebaiknya kamu bangun. Sebaiknya, tergantung kamu tapi independen kamu. Tergantung kamu, tapi ya saya harapkan kamu bangun. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengatakan itu. Tuhan Yesus mengatakan, Lazarus, keluarlah. Bangkitlah. Bangunlah. Maka orang yang mati itu bisa berespons. Karena Tuhan bekerja. Perkataan Tuhan menghidupkan dia. Tanpa perkataan Tuhan, tanpa Roh Kudus bekerja memberikan hidup yang baru, Lazarus tidak mungkin bangkit. Justru kita percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang telah memilih orang yang sebelum dunia dijadikan, kita bisa berdoa. Kita bisa berharap kepada Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan hati yang baru, yang bisa menghidupkan orang. Saudara sekali, waktu saya kembali memikirkan, menggumuli ini juga memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada saya. Kita tahu, saya percaya banyak di antara saudara juga yang memiliki saudara, memiliki anak, keluarga, orang tua, family yang belum percaya kepada Tuhan. Hari-hari Natal kita akan kembali bertemu keluarga-keluarga yang jarang kita ketemu. Saya percaya banyak di antara mereka, seperti keluarga saya juga. Salah satu yang saya sudah berpuluh tahun berdoa untuk papa saya. Dia dulu waktu sama mama saya, dia ke gereja, dia diberkati pernikahan di gereja, tapi waktu mama saya sudah meninggal, dia berhenti dari ke gereja. Dan saya waktu banyak ngobrol, setiap kali pulang ngobrol, cerita. Saya rasa dia belum ada hidup yang baru. Dia belum ada. Dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Waktu saya dari pendeta di Jakarta, dia datang, kadang-kadang berapa kali datang, dia heran, dia bingung, kok anak saya yang kecil, anak paling kecil bisa berkhotbah demikian, dia bingung, tapi saya rasa belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi kebenaran percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang mampu memberi hati yang baru, Tuhan yang mampu memberi hidup yang baru, membuat kita bisa berdoa. Berdoalah kepada Tuhan. Dia yang berdaulat, Dia mampu mengubah hati, Dia mampu memberikan hidup yang baru. Maka kita berdoa di dalam hari-hari Natal ini. Kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan bekerja. Hanya karena Tuhan yang bekerja, yang bisa mengubah hati manusia. Kalau mereka termasuk umat pilihan Tuhan, kalau Tuhan sudah memilih mereka sebelum dunia dijadikan, maka Tuhan mampu memberi hidup yang baru. Mereka akan percaya, satu hari mereka akan percaya, dan mereka akan berbagian dalam kemuliaan Tuhan. Doctrine of Election justru menjadikan doa sesuatu yang krusial dan mendorong kita berdoa bagi orang-orang sekeliling kita. Terakhir, saudara sekalian, Doctrine of Election memungkinkan penginjilan dan misi. Justru memungkinkan penginjilan dan misi. Sekali lagi ini keberatan yang lain ya dari kalau Tuhan sudah memilih untuk apa saya memberitakan Injil. Kunci jawaban daripada doa dan misi. Kenapa kita berdoa dan kemudian kita memberitakan Injil? Ini perintah Tuhan, jelas itu perintah Tuhan. Berdoalah, Paulus berdoa. Kita pergi memberitakan Injil. Jadi saksi Kristus, perintah Tuhan. Kuncinya adalah kenapa kita perlu berdoa memberitakan Injil. Karena Tuhan yang telah memilih orang sebelum dunia dijadikan, Dia juga menentukan akan caranya. Dia bukan hanya menentukan goalnya,
menjadi seperti Kristus, berbagian dalam kemuliaan Kristus. Dia bukan hanya menentukan goalnya, ujungnya. Dia juga menentukan caranya menuju ke sana. Salah satu caranya adalah melalui doa-doa kita. Salah satu caranya yang lain adalah melalui penginjilan. Melalui firman Tuhan yang diberitakan kepada dia. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar Injil? Paulus katakan dalam Roma. Kita pergi memberitakan Injil karena Tuhan menentukan itulah caranya. Orang memberitakan, mendengarkan Injil Kristus dan diselamatkan. Kristus berkata kepada Paulus, I'm sending you to open their eyes. Aku mengutus kamu untuk membuka mata mereka yang buta. And turn them from darkness to light. And from the power of Satan to God. Tuhan Yesus mengatakan kepada Paulus, aku mengutus kamu untuk membuka mata mereka yang buta. Untuk membawa mereka kembali dari kegelapan, meninggalkan kegelapan kepada terang. Dari kuasa setan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa kita melepaskan mereka, membuka mata mereka yang buta? Bagaimana Paulus bisa membebaskan orang-orang yang berdosa dari kuasa setan kepada Allah? Bagaimana bisa? Jawabannya adalah, memang tidak bisa. Memang tidak bisa. Dengan kekuatan Paulus sendiri. Memang tidak mungkin dengan kekuatan dia sendiri. Tetapi segala sesuatu mungkin bagi Allah. Kau harus mengerjakan itu. Memang tidak bisa, tapi aku mengutus kamu mengerjakan itu. Karena itu kau kerjakan bukan dengan kekuatanmu sendiri, bukan dengan kehebatanmu sendiri, bukan dengan bersandar kepada bijaksanamu, pengalamanmu sendiri. Tidak, kau harus bersandar kepada Tuhan, setia memberitakan firman. Dan Tuhan akan bekerja, membukakan mata yang buta. Melepaskan mereka dari kuasa setan kepada kuasa Allah. Menarik hati mereka dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan ingin kita melakukan mission impossible. Made possible. Only because of the work of God. Mulai dari Tuhan sudah memilih sebelum dunia dijadikan. Kita tahu percakapan Tuhan dengan orang muda yang kaya itu. Yang terakhirnya Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, masih satu yang kurang. Kamu sudah melakukan banyak hal yang baik. Satu saja yang kurang. Pergilah, jual seluruh hartamu, bagikan ke orang miskin dan kamu ikutlah aku. Maka orang muda yang kaya itu pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat. Betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, sudah jangan pikir itu ada satu gate yang disebut lubang jarum. Tidak, Tuhan Yesus bicara tentang lubang jarum betul-betul. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta, betul-betul unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Maka murid-murid sadar maksudnya apa? Apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Murid-murid sadar, menangkap betul. Mereka berespon, kalau begitu, who then can be saved? Siapa yang bisa diselamatkan? Jawaban Tuhan Yesus mengatakan memang impossible. Impossible seperti impossible seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Bahkan itu pun masih lebih mudah daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. It is impossible with man. Memang bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi segala sesuatu mungkin bagi Allah. Inilah pekerjaan Tuhan. Dia telah memilih dunia sebelum dijadikan. Dia menentukan kita, predestin kita. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dia yang menentukan kita, dia juga akan memanggil kita. Dia yang memanggil kita juga membenarkan kita. Dia yang membenarkan kita juga akan memuliakan kita. Inilah semua adalah seluruhnya adalah pekerjaan daripada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Termasuk hati manusia. Ini menjadi fondasi
penginjilan dan misi yang berhasil. Di dalam Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat terakhir yang kita bahas. Tuhan Yesus mengatakan ayat 28, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ini adalah Tuhan yang berkata, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go. Karena itu pergilah. Jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan seterusnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, yang sekarang memerintahkan kita untuk pergi. Dan ada janji yang sangat indah, sangat manis. Aku akan menyertai engkau. Aku yang berdaulat atas segala kuasa di sorga dan di bumi. Menyertai kamu. Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang berani. Orang-orang Kristen yang sadar tugas yang penting yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya kepada murid-muridnya Tuhan berikan, yaitu saudara dan saya. Orang-orang sudah beriman dalam Kristus untuk pergi. Jadikan segala bangsa muridku. Tuhan hanya mengatakan kepada murid-muridnya, engkau adalah terang dunia. Engkau adalah garam dunia. Dan ingatlah, aku menyertai engkau. Sudah saya akan tutup dengan contoh daripada seorang misionaris ke New Hebrides atau sekarang itu daerah Pacific Island seperti Vanuatu dan sebagainya. Tahun 1858 itu John Paton pergi ke sana. Dan dia 4 tahun melayani, hanya 1 orang yang bertobat. Ya, banyak kesulitan, banyak ancaman. Dia ingin dibunuh berkali-kali. Satu hari dia dikejar-kejar oleh orang-orang di tempat yang di pulau di mana dia melayani itu. Dia ingin dibunuh. Ratusan orang kejar dia masuk ke hutan. Kejar-kejar. Dan dia dipimpin Tuhan naik ke pohon. Dia ada hikmat Tuhan berikan. Naik ke pohon. Dia naik ke pohon. Dan tidak lama ratusan orang membawa kampak, membawa tombak itu lari masuk. Jalan di bawahnya, di bawah pohon itu. Muter-muter, lewat, balik lagi, mencari dia. Setiap detik hidupnya bisa mati kalau ketahuan. John Paton dia ada di atas pohon dan dia katakan, itu adalah satu pengalaman yang saya tidak akan ganti pengalaman itu dengan apapun yang berharga di dalam dunia ini. Karena di atas pohon itu di mana di bawah ada ratusan orang bawa tombak, bawa kapak. Ingin membunuh saya. Di situ saya merasakan kehadiran Tuhan yang begitu indah, begitu nyata, begitu intim. Memberi penghiburan dan damai yang begitu manis, yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Saya menyadari betul janji Tuhan Yesus yang mengatakan, aku menyertai kamu. I am with you. Kalau kita kaitkan dengan Natal, Kristus datang ke dalam dunia, Allah berkata, beri nama dia Immanuel. Karena Allah beserta kita. Itu di awal kita Matius. Di akhir ayat terakhir dalam kitab Matius, Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu. Setelah dia lahir, dia taat, dia mati bagi kita, dia bangkit. Menyatakan segala kuasa di sorga di bumi diberikan kepadaku. Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Ketahuilah, aku menyertai kamu. Aku adalah Allah Immanuel. Allah menyertai kita. Biarlah kita boleh didorong, diingatkan sekali lagi di akhir tahun ini. Kita akan mentaati Tuhan, mengerti Allah memilih. Ada umat Tuhan, umat pilihan Tuhan di mana-mana, di seluruh dunia. Di Vanuatu ada umat Tuhan di situ. Akhirnya banyak orang percaya berapa tahun kemudian kembali kepada Tuhan. Di Vanuatu dan sekitarnya. Ada umat Tuhan di Springvale.
Ada banyak umat Tuhan di situ yang sekarang belum muncul. Ada banyak umat Tuhan di kota-kota di mana saudara akan kembali. Marilah kita berdoa bagi mereka. Marilah kita bersandar kepada Tuhan. Marilah ada kesempatan Tuhan memberikan kepada kita bicara tentang Injil Tuhan, tentang kasih Kristus yang telah datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan minta belas kasihan Tuhan. Tuhan biarlah bekerja sesuai dengan kedaulatanmu, sesuai dengan kuasamu, sesuai dengan anugerah dan kasihmu. Menggerakkan orang, membawa manusia kembali kepada Tuhan. Boleh percaya kepada Dia. Dan boleh menyatakan mereka adalah termasuk umat pilihan Tuhan. Mari kita berdoa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mari kita berdiri bersama-sama. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Terakhir kali, aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Bapa di surga, kami bersyukur di menjelang akhir tahun ini Kau sekali lagi berfirman kepada kami. Kau mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu yang begitu indah. Kau adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Kau yang bekerja di dalam segala sesuatu demi nama-Mu, demi hormat kemuliaan nama-Mu sendiri. Dan kami menyaksikan itu di dalam ajaran firman-Mu tentang doktrin pilihan. Tuhan, tolong kami yang telah mendengar firman, boleh sungguh-sungguh menyimpannya, membentuk hati pikiran kami dan mendorong kami menjadi umat-Mu yang berdoa, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati dalam hari-hari libur, hari-hari kami bertemu dengan orang-orang yang jarang kami temui sehari-hari. Tuhan, beri kami kekuatan dan hikmat untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu dalam waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan Roh-Mu yang kudus yang bekerja, menyatakan belas kasihan-Mu, menyelamatkan orang-orang yang kami kasihi, yang belum percaya kepada-Mu. Tuhan, bekerjalah. Tuhan, nyatakan belas kasihan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.